Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Binti dari Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang tafsir Indonesia. Secara etimologi, kata tafsir merupakan bentuk isim masdar dari fassaro yufassiru tafsirun yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yang berarti menjelaskan, menerangkan, dan memahamkan. Sedangkan fassaro yafsiru fasron yang berarti membuka. Tafsir juga mempunyai arti kebahasaan seperti al-kasyaf berarti penyingkap, al-ibanah berarti menjelaskan, dan al-izhar yang berarti menampakkan makna yang tersembunyi. Tafsir juga digunakan untuk menunjukkan dua hal. Yang pertama, mengungkapkan makna secara indrawi atau al-hissi. Yang kedua, menyingkap makna secara rasio atau ma'ani ma'kulah. Makna yang kedua inilah yang banyak dipergunakan dan biasa digunakan. Menurut terminologi, para ulama berpendapat bahwa tafsir bukanlah ilmu yang mengharuskan adanya batasan-batasan, karena tafsir bukanlah kaidah-kaidah sebagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rasionalitas. Menurut istilah, tafsir Indonesia merupakan bentuk idhofah dan gabungan dari tafsir dan Indonesia. Amrun menjelaskan bahwa tafsir Indonesia adalah kitab-kitab tafsir atau karya-karya di bidang tafsir yang mempunyai karakteristik atau kekhasan lokal Indonesia. Maksud dari karakteristik dan kekhasan lokal Indonesia adalah sebuah buku tafsir yang ditulis oleh orang atau dikaryakan dengan menggunakan bahasa lokal Indonesia, baik menggunakan salah satu bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, maupun dengan bahasa Indonesia sendiri. Sejarah tafsir dan awal mulanya kronologis penjelasan atas ayat-ayat Al-Quran tidak terpaut jauh dengan awal penurunan wahyu Nabi SAW. Selain sebagai penerimaan wahyu, juga penyampai atau mubalik, yang sekaligus menerangkan kandungan dan bahkan menjelaskan penerapannya secara kauistik. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tafsir merupakan satu-satunya bidang ilmu yang pertama kali lahir dalam tafsir Islam. Kitab-kitab tafsir diusahakan pada masa sahabat dan tabi'in ditulis masih dalam bahasa Arab karena mereka hidup di kalangan orang-orang yang berbahasa Arab. Tentu saja, tafsir mereka hanya dapat dipahami oleh orang yang mempunyai kemampuan berbahasa Arab. Tujuan tafsir sendiri ialah mengungkap dan memperjelas makna teks Al-Quran sehingga harus bisa dengan lebih mudah dipahami umat Islam dengan berbagai latar belakang bahasa dan budaya. Atas kesadaran ini, usaha penerjemah dan penafsir Al-Quran dengan bahasa Indonesia juga dilakukan oleh para cendekia Muslim yang berbahasa Indonesia, baik oleh perorangan maupun kelompok. Penerjemah dan penafsiran Al-Quran oleh musafir tanah air tidak hanya ditransfer ke dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa daerah dan bahasa Melayu. Tafsir Indonesia seringkali memperhatikan konteks budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Berarti penafsir mencoba mengajarkan ajaran Al-Quran dengan situasi
dan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga relevan dan aplikatif bagi umat Islam. Tafsir Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan dapat mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar ajaran Al-Quran dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa hambatan bahasa. Ada macam-macam kitab tafsir di Indonesia. Yang pertama, Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ditulis oleh tokoh ternama Muhammadiyah, Buya Hamka. Dia dikenal sebagai sosok Muslim yang teguh memegang prinsip keislaman meski harus berakhir di penjara. Yang kedua, Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ditulis oleh Prof. Dr. Quraish Shihab. Ia selesai menyusun kitab tafsir tersebut pada tahun 2000. Dia menggunakan pendekatan eksploratif, deskriptif, analitis, dan perbandingan. Ini merupakan metode penelitian yang berupaya menggali sejauh mungkin kitab tafsir yang dilakukan ulama-ulama tafsir. Yang ketiga, Tafsir Al-Ibris. Kitab Tafsir Al-Ibris ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustafa. Kitab ini bersumber dari ijtihad Kiai Bisri yang menggunakan bahasa Jawa dan ditulis dengan huruf Arab pego atau pegon untuk memudahkan umat Islam di tanah Jawa yang kala itu belum banyak memahami bahasa Latin dalam memahami Al-Quran. Yang keempat, Tafsir Nur dan Tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Quranul Majid atau lebih dikenal Tafsir Nur, An-Nur, merupakan karya monumental ulama Nusantara asal Aceh, Profesor Dr. Teuku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Tafsir yang pertama kali terbit pada 1956 ini ialah tafsir lengkap pertama karya ulama ahli tafsir Indonesia dan diterbitkan di tanah air. Yang kelima, Tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Hasan. Dalam hal penafsiran, Ahmad Hasan lebih banyak menggunakan metode ijmali, yaitu metode penafsiran yang mencoba menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan padat, tetap mencakup atau global. Yang keenam, ada Tafsir Quran Karim. Tafsir Quran Karim merupakan magnum opus dari Mahmud Yunus. Buku ini ditulis agar masyarakat mudah memahami makna-makna Al-Quran meskipun pada saat itu penerjemahan dianggap sesuatu yang lumrah. Ada juga manfaat dari tafsir Indonesia. Yang pertama, membantu umat Islam memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Jadi ini kesimpulan dari materi tafsir Indonesia yang telah saya jelaskan. Baiklah, sekian penjelasan materi tafsir Indonesia dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.